Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan tugas mengenai praktikum PPH pasal 23. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita langsung saja terkait tugas PPH pasal 23 yang kemarin sudah dikerjakan oleh saudara-saudara. Kali ini kita akan membahas satu persatu, mulai dari kasus pertama hingga kasus ke-8. Langsung saja. Kasus pertama. Pada 10 Mei 2018, PTD mengumumkan akan membagi dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta. Yang penyertaan modalnya 15%. Hitung PPH pasal 23-nya. Nah, PPH pasal 23 atas dividen dikenakan tarif 15%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Di sini sudah saya tulis PPH pasal 23 15%, dasar pengenaan pajaknya adalah 30 juta. Jadi PPH pasal 23-nya Rp4.500.000. Kapan saat terutang? Sesuai ketentuan, terutang PPH pasal 23 adalah saat akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya pembayaran. Nah, seandainya pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Mei, apakah mungkin PT Melati yang menerima dividen itu akan menyetorkan atau menyerahkan 4.500.000 kepada PTD sebagai sebagai wujud pemenuhan kewajiban PPH pasal 23. Maka untuk menghindari wan prestasi seperti itu, adanya wan prestasi, ingkar janji, dan untuk memberikan kepastian, maka ketika pembayarannya adalah di tanggal 10 Mei atau sebelum akhir bulan Mei, maka saat pembayaran itu dipotong PPH pasal 23. Jadi yang diserahkan adalah net of tax. Ya, seandainya penyerahan dividennya tanggal 10 Mei, maka yang diserahkan kepada PT Melati adalah 30 juta dikurangi dengan 4.500.000 net of tax. Kemudian kapan saat penyetoran? Penyetoran dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya atau paling lambat tanggal 10 Juni 2018. Kapan saat pelaporan? Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 Juni 2018. Oke. Jelas ya? Sekarang ke kasus kedua. PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jakarta. PT ABC memiliki NPWP. Pada tanggal 10 Juli 2018, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data dalam pembayaran dividen tunai. Pemegang saham pertama, PT Perkasa. Penyertaan modalnya 26%, dividen yang dibayarkan 130 juta. Nah, apakah ini termasuk objek PPH pasal 23? Jawabannya tidak. Terkait dividen yang diserahkan ke PT Perkasa, itu bukan objek PPH pasal 23. Mengapa? Karena
karena penyertaan modalnya lebih dari 25%. Ketika badan memiliki kepemilikan saham lebih dari 25%, maka dividen yang diterima itu bukan objek BPH pasal 23. Sehingga PT Perkasa ini dikeluarkan dari perhitungan BPH pasal 23. Kemudian yang kedua, PT Cakrawala, kepemilikannya 15%, dividen yang diterima 75 juta. Nah, ini karena kepemilikannya kurang dari 25%, maka menjadi objek BPH pasal 23. Kita tulis ya. PT Cakrawala, tarifnya berapa BPH pasal 23-nya? 15% kali 75 juta. Kemudian PT Matahari, kepemilikannya 10%. Dividen yang diterima PT Matahari 50 juta. Ini juga objek BPH pasal 23 karena kepemilikan PT Matahari. Kepemilikan saham PT ABC oleh PT Matahari hanya 10%, kurang dari 25%, sehingga menjadi objek BPH pasal 23. 15% kali 50 juta. Berikutnya, PT Angkasa, kepemilikan sahamnya 18%, menerima dividen 90 juta. Ini juga objek BPH pasal 23 karena kepemilikannya kurang dari 25%. Kemudian CV Bahari Jaya, kepemilikan sahamnya 12%, dividen yang diterima CV Bahari Jaya 60 juta. Ini juga objek BPH pasal 23. 15% kali 60 juta. Jadi perhitungannya bukan 12% kali 60 juta, bukan, tetapi 15% kali 60 juta. Tarif dikalikan dengan jumlah bruto, jumlah dividen yang dibayarkan, yang diterima. Terakhir PT Karya Raya, ini juga merupakan objek BPH pasal 23 karena kepemilikannya cuma 11%. Tuh. Nah, yang terakhir PT BNI, BUMN ya. Penyertaan modalnya cuma 8%. Dividen yang diterima PT BNI 40 juta. Apakah ini objek BPH pasal 23? Nah, terkait dividen yang diterima oleh bank ya, BUMN, ini bukan objek atau pengecualian dari objek BPH pasal 23. Sehingga BPH pasal 23 hanya dihitung atas dividen yang dibayarkan ke PT Cakrawala, PT Matahari, PT Angkasa, dan CV Bahari Jaya serta CV Karya Raya. Jadi kalau mau pakai simbol, yang ini dijumlahkan, ini totalnya adalah 330 juta. Kalikan dengan 15%. Ini tarif BPH pasal 23. Totalnya adalah 49.500.000 rupiah. Saudara bisa cek satu-satu, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, kemudian dijumlahkan, hasilnya akan sama, 49.500.000 rupiah. Nah, kalau kita mau hitung satu-satu, baik, kita coba, kita hitung.
75 juta kali 15%, 11.250.000. Kemudian 15% kali 50 juta, 7.500.000 rupiah. 15% kali 90 juta, 13.500.000. 15% dari 60 juta, 9 juta. 15% dari 55 juta, 8.250.000. tambah 13.500.000 tambah 7.500.000 tambah 11.250.000. Hasilnya sama, 49.500.000 rupiah. Hasilnya sama. Jadi contoh, PT Matahari nanti akan menerima uang sejumlah 42.500.000 rupiah. 50 juta dikurangi 7.500.000. Gitu ya. Kasus 2 selesai. Baik, sekarang adalah kasus ketiga. Pada 2 Agustus 2018, PTM membayar royalti kepada Tuan Z sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Z telah memiliki NPWP. Hitung PPh pasal 23. Kapan saat terutang, saat penyetoran, saat pelaporan. Jadi jelas, dasar yang perlu kita cari adalah berapa jumlah brutonya. Kemudian yang kedua adalah berapa tarifnya. Kasus nomor 3. PPh pasal 23 terkait royalti tarifnya 15% kali nilai brutonya adalah 50 juta. Sama dengan 7.500.000. Kapan saat terutang? Saat terutang kembali lagi adalah akhir bulan dibayarkannya penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Hanya saja ketika tanggal 2 Agustus royalti tersebut sudah dibayarkan, maka saat itu juga dilakukan pemotongan PPh pasal 23, sehingga jumlah yang diserahkan kepada Tuan Z sebesar 42.500.000 rupiah. 50 juta dikurangi 7.500.000. Itu ya. Jadi tidak mungkin dibayarkan tanggal 2, kemudian nanti tanggal 31 Agustus Tuan Z menyerahkan 7,5 juta. Nah, ini sangat beresiko sekali. Sangat beresiko sekali terhadap pemenuhan kewajiban PPh pasal 23. Paling aman ketika dibayarkan tunai adalah pada saat dibayarkan itu langsung dipotong. Jadi diserahkan dalam keadaan net of tax. Saat penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 September 2018. Saat pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, tanggal 20 September. Kita lanjut ke kasus 4. Pada tanggal 3 Januari 2018, PTS melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PTDS sebesar 75 juta.
obligasi tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga ini masuk ranah PPh pasal 23. Hitung PPh pasal 23-nya. Terkait obligasi, tarifnya adalah 15%. Jumlah brutonya berapa? 75 juta. Sehingga PPh pasal 23-nya adalah 11.250.000. Saat terutang sama ya, akhir bulan dibayarkannya penghasilan atau tanggal 31 Januari. Penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 10 Februari. Pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 Februari. Kasus 5. Pada 20 Maret 2018, PTA memberikan hadiah perlombaan kepada PTM karena juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Hitung PPh pasal 23-nya. Saat terutang dan penyetoran pelaporan sama seperti sebelumnya ya. Kita fokus ke perhitungannya saja. Hitung PPh pasal 23-nya. Terkait hadiah, tarifnya masih sama 15%. Dasar pengenaannya adalah penghasilan bruto sebesar 150 juta. Sehingga PPh pasal 23-nya adalah 22.500.000 rupiah. Mudah ya? PT 6, kasus 6. Kasus 6. PTI meminta jasa dari tuan B untuk membuat sistem akuntansi perusahaan. Nilai transaksinya 80 juta. Itu PPh pasal 23-nya. Atas jasa sewa, jasa dan sewa, selain sewa tanah dan bangunan, tarifnya adalah 2%. Jadi kita hitung PPh pasal 23-nya 2% kali jumlah bruto 80 juta. Jadi PPh pasal 23-nya adalah 1.600.000 rupiah. Kasus 7. PT KM membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa 35 juta. Sama ya, sewa kendaraan. Tarifnya adalah 2%. Jadi jasa dan sewa itu 2%. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto 35 juta. Sama dengan 700.000. Dan sekarang kasus 8. PTI membayarkan jasa konsultan dari PTN 120 juta. PTN tidak memiliki NPWP. Nah ini, ketika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, ini contoh. Tidak mungkin ya badan usaha itu tidak memiliki NPWP. Tapi ini hanya contoh untuk menjelaskan bagaimana ketika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP. Terkait pengenaan PPh pasal 23, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, akan dikenakan sanksi denda 100% dari jumlah pajak, sehingga bisa dikatakan pajaknya adalah 200%. Ya, pemajakannya 2 kali lipat. PPh pasal 23-nya 200% atau 2 kali, tarifnya adalah 2%
karena terkait pembayaran jasa. DPP-nya adalah penghasilan bruto 120 juta. Berapa hasilnya? 4.800.000 rupiah. Jadi terkait jasa sewa tarifnya 2%, penghasilan dari modal seperti hadiah, royalti, dividen, ya, bunga, itu tarifnya adalah 15%. Bunga dimaksud adalah selain bunga bank. Kalau bunga bank itu masuk ranah penghasilan final, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ada dua tarif, 15% dan 2%. Terkait penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pengenaan pajak 200%. Ya, sebagai termasuk sanksinya di situ karena tidak memiliki NPWP. Jadi ketika subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi, badan, dia memiliki penghasilan, maka sebaiknya memiliki NPWP sebagai wujud bahwa kita turut berpartisipasi aktif, berperan aktif kepada negara melalui pajak. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang belum jelas terkait PPh pasal 23, silakan ditanyakan melalui Google Classroom dalam forum yang sudah disediakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.